Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Feng Tuo, yang telah mengorbankan kekuatannya, tiba-tiba membeku dan pupilnya melebar. Dia bisa merasakan trik Xiao Yan sebelumnya, tetapi dia tahu dan mengetahuinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana menghindarinya. Dia juga berpikir bahwa ini adalah tiruan Xiao Yan, tetapi dia tidak tahu bahwa ini adalah Dewa Xiao Yan. Dia ingin menggunakan kekuatannya saat ini untuk dapat berkomplot melawan Xiao Yan, tetapi jelas, dia membuat penilaian yang salah. Pada saat ini, kekuatan Feng Tuo merosot, dan semua origin Qi di tubuhnya mengalir ke Pei Tong, tapi dia jelas meremehkan Xiao Yan. Ketika dia pulih dari Yao Beng, dia hanya merasa tubuhnya bergetar. Perasaan tiba-tiba, dengan, wow, seteguk darah dimuntahkan, matanya merah, dan darah memenuhi udara. Dia melihat ke bawah dan melihat lubang berdarah di dadanya, tetapi detak jantungnya hilang lagi. Pada saat ini, dia bukan lagi kaisar abadi, dan kecepatan pemulihan juga turun tajam. Tanpa jantung, dia akan berada dalam waktu singkat, jangka waktu. Benar-benar lumpuh. Adapun jantungnya yang berdetak, itu muncul di tangan sosok yang tidak jauh di depannya saat ini, dengan sedikit kekuatan di 5 jarinya, wajah Feng Tuo menjadi pucat. Xiao Yanlah yang memegang hati merah darah Feng Tuo. Aku menahan diri sebelumnya, mengapa kamu masih memiliki mentalitas kebetulan? Xiao Yan memandang Feng Tuo, yang tidak punya hati, dan ekspresi yang terakhir sangat jelek. Batuk-batuk. Jangan berpuas diri, bahkan jika aku jatuh, aku akan membawa avatarmu bersamamu. Mulut Feng Tuo dipenuhi darah, dan dia tampak muram. Dia sepertinya sudah menebak hasil akhir dari pertempuran ini. Sekarang Pei Tong akan mengumpulkan mereka semua, saya khawatir, kekuatannya hanyalah sebuah kereta di tangan pria itu. Pergilah, itu tiruanku. Xiao Yan sedikit bingung ketika mendengar kata-kata itu, lalu berbalik dan menunjuk ke tiruan Yuan Shen yang sedang bertarung sengit dengan Pei Tong di ujung yang jauh. Wajah Feng Tuo penuh dengan tanda tanya dan keraguan. Oh, dengan kekuatanmu, bahkan dewaku tidak bisa menyelesaikannya, jadi jangan pikirkan avatarku. Xiao Yan tersenyum, penuh sinisme. Pada saat ini, wajah Feng Tuo dapat digambarkan sebagai perubahan panas, dan hatinya tumpul, seteguk darah tua lainnya menyembur keluar. Avatar lebih kuat dari dewa. Anda tidak perlu membujuk saya. Meskipun saya kalah dari Anda, itu tidak berarti saya bodoh. Feng Tuo merasa bahwa kognisinya dihina, dan dia belum pernah mendengarnya, bahwa avatar lebih kuat dari dewa, alasan. Umumnya, hanya dewa yang kuat yang dapat merebut rumah dan memiliki avatar yang kurang kuat, dewa perang memiliki avatar yang kuat dengan tubuh abadi, yang tidak masuk akal. Aku tidak punya alasan untuk membujuk orang mati, bukan begitu. Xiao Yan tersenyum, kelima jarinya yang mencubit jantungnya mulai mengerahkan kekuatan, dan sekarang Xiao Yan tidak dapat menemukan alasan untuk menyelamatkan nyawa Feng Tuo. Feng Tuo tiba-tiba tertawa, dan genesis Qi di tubuhnya menjadi mudah tersinggung. Dia tahu metode Xiao Yan, tetapi dia tidak meminta belas kasihan lagi, tetapi memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Penghancuran diri membutuhkan keberanian besar, kecuali jika dia memutuskan bahwa dia tidak memiliki jalan keluar. Tentu saja, Feng Tuo tidak memilih untuk segera menghancurkan diri sendiri, tetapi ingin mengancam Xiao Yan dengan cara ini. Ledakan dirimu? Tidak apa-apa, karena kamu telah memilih beberapa hal, kamu harus membayar harga yang sesuai. Xiao Yan tidak berhenti, tetapi memandang Feng Tuo dengan tenang, dan Feng Tuo menggertakkan giginya, dia menunggu. Meski ada sedikit harapan, tapi masih ada secercah harapan. Jika Pei Tong bisa mengalahkan klon Yuan Shen, maka membunuh Dewa Xiao Yan secara alami akan mudah. Feng Tuo melihat ke kejauhan, dengan keringat dingin di dahinya saat ini, dia sepertinya berpikir bahwa Xiao Yan tidak akan mendekatinya. Bagaimanapun, kekuatan penghancuran diri Dewa Dou Bintang 9 juga luar biasa, dan semakin dekat jaraknya, semakin kuat daya mematikannya. Namun, Xiao Yan jelas tidak tertarik dengan hidupnya. Melihat penampilan tegas Feng Tuo, mata Xiao Yan dingin, tetapi dia tidak memiliki emosi sama sekali. Dia langsung menghancurkan hati Feng Tuo di tangannya. Bang! Ada suara teredam, dan kemudian seluruh napas Feng Tuo melemah, dan kecepatan pemulihan luka-lukanya melambat lagi. Tanpa kekuatan keabadian, Xiao Yan menghancurkan hatinya lagi. Cedera seperti itu, setidaknya beberapa hari untuk memudahkan. Tetapi hidup dan mati ada pada saat ini, tetapi dia tidak memiliki beberapa hari untuk pulih, dan semua harapannya disematkan pada Pei Tong. Ledakan. Terdengar suara teredam, dan sesosok di ujung sana terlihat terlempar ke belakang, dadanya cekung, darah bercampur dengan organ dalam yang pecah, matanya melotot, dan wajahnya pucat. Kamu berani membunuhku. Istana perburuan dewa pasti akan mencabik-cabikmu.
Raungan putus asa datang dari sosok ini, dan sosok dengan dada cekung ini adalah Pei Tong. Pada saat ini, Pei Tong telah menggunakan semua triknya, tetapi dia telah lama merasakan kekuatan fisik yang kuat dari klon dewa asli di depannya. Tidak ada cara bagi Paul Li Chain untuk membawanya, apalagi jika Paul Li Chain gagal pada saat ini, dia sama sekali bukan lawannya. Senyum Xiao Yan muncul di cloning, dan telapak kakinya melangkah keluar lagi, meraih hati Pei Tong. Dengan pelajaran Feng Tuo, Xiao Yan tahu bahwa kekuatan keabadian ada di hati, selama hati diambil, kemudian dia akan kehilangan kekuatan keabadiannya, dan bahkan jika dia tidak mati, dia akan jatuh ke alam. Kulit Pei Tong telah berubah secara dramatis, dia tidak bisa membiarkan Xiao Yan menggali hatinya, begitu hatinya hilang, dia tidak akan memiliki kesempatan dan akan menjadi seperti Feng Tuo, menjadi dewa pertempuran bintang 9. Menjadi abadi dan menyinggung terlalu banyak orang, begitu dunia jatuh, itu pasti akan menjadi balas dendam. Asap iblis yang ditutup matanya. Wajah Pei Tong ngeri. Beberapa manik-manik hitam muncul di tangannya, dan dia langsung meremasnya. Origin Qi melonjak ke dalamnya, dan meledak dengan keras. Tiba-tiba, seluruh sekitarnya ditutupi dengan awan tebal asap hitam dan debu, kabut hitam pekat sangat tebal, dan memiliki efek membatasi kekuatan jiwa. Untuk sesaat, semua orang di dalamnya tampaknya telah jatuh ke dalam kegelapan di mana mereka tidak dapat melihat jari-jari mereka. Semua sinar cahaya tampak seperti terperangkap di sini. Dikonsumsi oleh kabut hitam ini. Tunda saja sedikit lebih lama. Alam surga setan kunci dewa akan segera menghilang, dan saya akan dapat melarikan diri dari sini. Pei Tong berada di sudut, kegelapan di sekelilingnya memberinya rasa aman sementara. Dia berpikir bahwa selama dia menahan napas dan tidak mengambil terlalu banyak tindakan, asap hitam tidak akan membubarkan diri, dan Xiao Yan tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Tapi idenya naif, karena pada saat berikutnya, dia seperti melihat matahari yang sangat menyilaukan. Kabut hitam ini, yang tampaknya mampu menelan cahaya, tampaknya menghilang dalam sekejap di bawah cahaya putaran cahaya putih ini. Di ujung yang jauh, klon Yuan Shen menatapnya, dan sudut mulutnya perlahan naik. Kamu bahkan memberiku petak umpet, hehe, aku menangkapmu. Xiao Yan tertawa, suara itu jatuh di telinga Pei Tong, dan segera membuat yang terakhir merasa bahwa hatinya mandek. Penindasan sialan.